Perkenalkan, nama saya Maulgia Natasha Tantomo dengan NIM 2402 10101081. Perkenalkan, nama saya Salosa Sabila dengan NIM 2402 1010 1100. Perkenalkan, nama saya Ahmad Agus Salim dengan NIM 24021010119. Nama saya Iswadari Kurnia Aprila Mukti dengan NIM 2402 10101125. Perkenalkan, nama saya Kusjaningsi dengan NIM 2402 1010 1143. Assalamualaikum. Apa kabar hari ini? Baik, Ibu. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bisa dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, hari ini kita akan belajar tentang menghitung ukuran penyebaran data. Nah, di sini misalkan Ibu ada tabel pertama yang isinya itu adalah nomor dan nilai UTS. Dan tabel kedua itu adalah nomor dan nilai harian. Nah, jadi misalkan pada data pertama kita memiliki nilai UTS-nya itu adalah berapa? 60. Kalau hariannya 70. Oke. Data kedua 80. Nah, dari sini kalian tahu nggak gimana caranya mengetahui seberapa besar penyebaran nilai dalam suatu kelompok data? Ada yang tahu? Simpangan rata-rata. Itu adalah salah satu
dari materi yang akan kita bahas hari ini. Nah, jadi yang pertama itu adalah rata-rata. Nah, rata-rata ini adalah nilai tunggal yang mewakili keseluruhan sekumpulan data yang dihitung dengan Nah, di sini Ibu ada LKPD yang bisa kalian kerjakan bersama-sama. Nanti kerjakannya secara kelompok ya. Nah, Ibu bagikan. Ini kelompok pertama, lalu ini kelompok kedua. Oke, sebelum mengerjakan Ibu akan jelaskan di LKPD ini itu di lembar kedua itu ada materi singkat. Jadi materi yang ada di PPT ini itu ada di LKPD yang Ibu berikan. Jadi LKPD ini itu dibagi beberapa kelompok. Di sini ada kelompok pertama dan ini kelompok kedua. Nah, di LKPD ini ada isi pertama yaitu adalah materi singkat. Jadi kalian bisa lihat materi-materi yang ada di PPT ini di dalam LKPD ini. Nah, selanjutnya lembar selanjutnya bisa dibuka. Ini ada dua data yaitu dan juga nilai kelas B. Nah, selanjutnya kalian bisa mengerjakannya di lembar terakhir ini. Seperti itu. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan. Oke, bisa mulai dikerjakan ya. Gimana? Ada yang diminta? Ini X1 tuh apa? X1 itu nilainya. Berarti masuknya 70 atau 72 tuh iya, diurutkan. Kalau yang tabel kedua ini X1 dikurang jumlahnya si ini rata-rata dulu. Berarti kita nyari rata-rata dulu dan Ini apa dimutlakan? iya, tadi kan mutlak itu adalah ragam. Gimana, ada yang dibingungkan?
apa tadi simpangan? Rata-rata. Nah, jadi nanti ini. Iya, maksudnya udah tahu apa ini? Iya. Iya, benar sigma. Nanti kalian kerjakan itu nanti di presentasi. Baik. Oke, sudah selesai semuanya? Sudah. Oke, kita presentasi dari kelompok 1 dulu. Boleh silakan maju kelompok 1. Baik, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok pertama akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada pagi hari ini. Baik, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok 2 bisa maju ke depan untuk mempresentasikan hasil lomba kerjanya. Bisa maju kelompok 2? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari PD yang kami kerjakan. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakon. Oke, jadi tadi kan sudah dua kelompok sudah presentasi. Sekarang Ibu mau tanya lagi, simpangan rata-rata itu apa? Ada yang tahu? Saya Ibu. Oke, boleh Mbak Natasha, apa? Simpangan rata-rata adalah rata-rata selisih setiap data terhadap nilai mean diambil nilai mutlaknya. Oke, benar. Bisa kasih tepuk tangan buat Mbak Natasha ya. Oke, tadi
Saya Ibu. Oke, silakan. Varians adalah rata-rata kuadrat selisih antara data dengan mean. Oke, benar. Buat kasih tepuk tangan buat Danadila. Oke, simpangan rata-rata sudah, ragam sudah. Nah, sekarang adalah simpangan baku. Siapa yang tahu? Oke, silakan Mbak Indi. Oke, jadi simpangan baku itu adalah akar kuadrat dari varians. Jadi simpangan baku itu digunakan untuk menghitung seberapa jauh data secara umum menyinggung dari rata-rata. Oke, benar jawabannya Mbak Indi. Bisa tepuk tangan buat Mbak Indi. Oke, hari ini kita sudah belajar tentang simpangan rata-rata, varians, dan juga simpangan baku. Nah, untuk tugas di rumah, Ibu mau kalian cari satu contoh soal tentang salah satu dari materi tadi. Bisa dipahami? Bisa. Oke, bisa persiapan untuk berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Dan sebelum pulang, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk hari ini. Kita bertemu lagi di minggu depan. Ibu pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ibu. Demikian pembelajaran statistika dengan materi ukuran penyebaran data yang dilaksanakan dengan model discovery learning. Peserta didik belajar melalui tahapan yang pertama, stimulation atau stimulasi. Pada tahap ini, guru menampilkan 2 data nilai kelas. Tujuannya untuk menimbulkan rasa ingin tahu siswa terhadap materi ukuran penyebaran data. Yang kedua, yaitu problem statement atau identifikasi masalah. Pada tahap ini, guru mengarahkan siswa untuk merumuskan masalah, yaitu bagaimana cara mengetahui seberapa besar penyebaran suatu data dan data mana yang lebih bervariasi. Yang ketiga, data collection atau pengumpulan data. Pada tahap ini, siswa mengumpulkan informasi dari tabel data yang diberikan melalui LKPD, kemudian mencatat dan menyiapkan data untuk dianalisis. Yang keempat, data processing atau pengolahan data. Selanjutnya, di sini siswa mengolah data tersebut dengan menghitung simpangan rata-rata, varians, simpangan baku secara berkelompok. Yang kelima, verification atau pembuktian. Pada tahap pembuktian ini, siswa mempresentasikan hasil perhitungannya dan bersama-sama memeriksa kebenaran hasil tersebut. Pada tahap 6, yaitu generalization atau generalisasi. Pada tahap ini, siswa menarik kesimpulan tentang pengertian dan makna ukuran penyebaran data berdasarkan hasil yang telah mereka temukan. Pada setiap tahap, siswa dilibatkan secara aktif untuk menemukan sendiri konsep ukuran penyebaran data. Dengan demikian, pembelajaran menjadi lebih bermakna dan melatih kemampuan berpikir kritis siswa. Terima kasih.